لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pada hari ini insyaallah memasuki pembahasan mengenai 3 rahasia hakikat taubat pada halaman 285. Pada halaman 285. Sebelumnya kita telah selesai berbicara mengenai hakikat taubat. Pengertian dari hakikat taubat adalah kesungguhan dalam bertaubat. Karena tidak semua orang yang bertaubat berarti bersungguh-sungguh dalam taubat. Maka Imam Al-Harawi, begitupun Imam Ibnu Qayyim mengajak kita berbicara tentang kapan seseorang telah dinamakan bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Kesungguhan dalam taubat karena 3 hal. Ini pelajaran yang berlalu. Pertama adalah ta'zimul jinayah. Setiap orang-orang yang punya kesungguhan dalam bertaubat selalu memandang semua dosa itu besar. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam taubat tidak pernah melihat dosa kecil. Ibnu Qayyim memberikan 3 alasan kenapa orang-orang yang telah sungguh-sungguh bertaubat tidak lagi melihat ada dosa yang kecil. Pertama, karena mereka menghubungkan dosa dengan Allah yang mereka lawan dengan dosa tersebut. Setiap dosa, sekecil apapun, perlawanan dengan Allah. Nah, ketika dosa ini dihubungkan dengan Allah, maka mereka tidak melihat lagi dosa yang kecil. Kesalahan hubungannya dengan yang kecil tentu kecil. Tapi kesalahan yang berhubungan dengan yang maha besar itu besar. Nomor 2, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taubat tidak melihat ada dosa kecil karena mereka menghubungkan dosa dengan hukuman dan azab. Ini dosa berarti berhubungan dengan azab. Maka mereka tidak lagi melihat ada dosa yang kecil. Jadi orang-orang yang hanya melihat dosa terpisah dari azab akan melihat dosa-dosa mereka kecil. Dan yang ketiga, satu dosa walaupun kecil tapi akan tampak besar dalam pandangan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Nomor 3, disebabkan karena mengagungkan larangan dan perintah. Dosa Anda ini pelanggaran terhadap perintah, yaitu ayat. Dosa Anda ini pelanggaran terhadap larangan, yaitu ayat.
Coba Anda lihat bagaimana ayat ini Anda langgar. Mereka mengagungkan ayat sehingga mereka membesarkan pelanggaran terhadap ayat. Ini yang pertama. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam bertaubat tidak lagi melihat ada dosa yang kecil antara mereka dengan Allah. Kesungguhan bertaubat yang kedua, ittihamut taubah. Selalu mencurigai taubat. Ini jangan-jangan taubat ini karena pandangan manusia. Ini jangan-jangan taubat ini hanya untuk dihargai oleh manusia. Jadi mereka tidak merasa puas dengan taubat mereka. Selalu ada perasaan jujur, ini taubat jauh dari kata sempurna. Nomor 3, ini sangat penting, kesungguhan dalam bertaubat yang ketiga adalah i'tizar. Sederhananya yang dimaksud dengan i'tizar, sederhanakan kesalahan orang terhadap Anda pribadi, tapi besarkan kesalahan orang kepada Allah. Baik, ini dua bagian. Besarkan kesalahan orang kepada Allah. Seseorang yang gak sholat, itu kesalahan terhadap Allah, besarkan itu. Seseorang yang makan riba, itu kesalahan antara seorang hamba dengan Allah, besarkan itu. Tapi kalau kesalahan murni terhadap Anda, misalnya seseorang berkata tidak baik terhadap Anda, misalkan seseorang menggibah Anda, itu kesalahan antara orang lain dengan Anda. Nah, kesalahan seperti ini kecilkan. Besarkan kesalahan orang kepada Allah, namun kecilkan kesalahan orang kepada diri Anda. Dalilnya Rasulullah SAW. Nabi kita memberikan marah yang besar atas kesalahan-kesalahan terhadap Allah. Munafik yang tidak hadir dalam sholat jamaah, kata Nabi SAW, aku ingin membakar rumah mereka. Seorang yang telah berzina padahal telah menikah oleh Nabi dirajam sampai mati. Nah, ini semua menunjukkan kesalahan orang terhadap Allah nggak boleh Anda kecilkan. Tapi kesalahan orang terhadap diri Anda pribadi, usahakan untuk mengecilkan itu. Kita pekan lalu sampaikan Nabi kita SAW pernah diperlakukan kasar oleh seorang badui tanpa ada celaan sedikit pun dari Nabi SAW. Padahal ketika nggak sholat jamaah, rumah akan dibakar oleh beliau. Tapi ketika pribadi beliau sendiri diperlakukan tidak senonoh, kita nggak melihat ada marah, nggak ada benci sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW melihat orang yang kasar terhadap beliau dengan senyum. Contoh lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah nggak pernah menegur aku atas kesalahanku terhadap beliau. Beliau nggak pernah mengatakan terhadap apa yang kulakukan, kenapa kamu lakukan. Beliau pun tidak pernah menegur atas apa yang tidak aku lakukan, kenapa kamu tidak lakukan. Harusnya aku lakukan dan aku tak melakukan. Nabi nggak katakan, kok kamu nggak pernah. Kenapa demikian? Karena Nabi kita nggak pernah membesarkan kesalahan orang terhadap dirinya. Beliau selalu mengecilkan kesalahan orang terhadap dirinya, tapi beliau sangat membesarkan kesalahan orang terhadap Allah. Anda masih ingat pekan lalu kita sampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan kesalahan manusia kepada Allah? Jawabannya karena dalam diri beliau
ada ghirah, ada kecemburuan kepada Allah Azza wa Jalla. Minggu lalu ini ulangan saja, cemburu itu ada dua, ghiratun lahu, dan yang kedua adalah ghiratun alaihi. Ghiratun lahu ketika Anda tidak terima, ketika Anda tidak terima segala kesalahan orang kepada Allah. Ibarat istri Anda diperlakukan tak senonoh orang-orang lain, cemburu Anda akan terbakar, Anda marah, Anda memukul, mungkin Anda juga membunuh. Ini namanya ghiratun lahu, cemburu yang terbakar karena Anda nggak terima perlakuan buruk orang lain kepada Allah. Allah perintahkan salat, ternyata fulan tak mau. Anda nggak terima pembangkangan ini kepada Allah. Adapun ghiratun alaihi, kecemburuan yang terbakar karena Anda nggak terima ada orang lain yang lebih baik dari Anda dalam pandangan Allah. Anda duduk berdampingan dengan seorang kawan, Anda baca satu halaman Al-Quran, ternyata kawan sudah menyelesaikan 2 halaman. Anda nggak terima orang ini lebih baik dalam pandangan Allah dibandingkan Anda. Maka Anda baca 3 halaman. Ternyata kawan Anda membaca 5 halaman. Cemburu Anda pun terbakar. Pokoknya orang ini tidak boleh lebih baik dalam pandangan Allah dibandingkan saya. Akhirnya Anda baca lagi 10 halaman. Ini namanya ghiratun alaihi. Hari ini pada halaman 285, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 rahasia dalam hakikat taubat. Dinamakan rahasia karena rata-rata orang nggak sadar. Jadi bukan rahasia karena disembunyikan, tapi karena tersembunyi. Jadi 3 hal yang beliau sampaikan ini beliau sebut namanya dengan lataif, yang artinya rahasia, karena rata-rata orang tidak sadar tentang 3 hal ini. Rahasia pertama adalah tamyizut taqiyati minal izzah. Bedakan antara taqiyah dengan izzah. Rahasia yang kedua adalah nisyanul jinayah. Usahakan melupakan dosa. Rahasia yang ketiga adalah wat-taubatu minat taubah. Bertaubatlah dari merasa telah bertaubat. Ini 3 rahasia tersebut. Baik, kita pelajari satu persatu di buku pada halaman 285 di bawah, membedakan taqiyah. Apa yang dimaksud dengan taqiyah? Apa yang dimaksud dengan izzah? Yang dimaksud dengan taqiyah bahwa Anda menjalankan satu perintah semata-mata karena ketakwaan Anda kepada Allah. Jadi taqiyah di sini bukan taqiyah dalam bahasa orang-orang Syiah. Taqiyah maksudnya takwa. Kalau orang-orang Syiah menyebut taqiyah artinya pura-pura. Pura-pura ahli sunnah itu namanya taqiyah. Pura-pura cinta dengan Abu Bakar itu namanya taqiyah dalam bahasa mereka. Adapun taqiyah dalam bahasa Imam Al-Harawi dan Ibnu Qayyim maksudnya adalah ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan izzah? Yang dimaksud dengan izzah adalah kehormatan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bedakan antara taqiyah dengan izzah, maksudnya adalah pastikan bahwa taubat Anda semata-mata karena taqiyah, bukan karena izzah. Saya bertaubat murni ketakwaan kepada Allah, bukan untuk kehormatan diri. Terlalu lama saya hina dalam dosa ini, saya perlu membangun harga diri dan kehormatan, makanya saya bertaubat. Taubat Anda untuk kehormatan Anda itu namanya taubat untuk izzah.
Tapi kalau Anda berpikir, begitu lama saya melawan Allah dengan dosa-dosa, saatnya saya kembali kepada Allah, taat, loyal, tidak lagi membangkang. Kalau taubat Anda semata-mata karena Anda ingin kembali kepada Allah, ini taubat karena taqiyah, karena ketakwaan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, begitupun Imam Al-Harawi mengatakan, kadang-kadang seringkali orang-orang yang bertaubat, taubatnya bukan untuk taqiyah alias ketakwaan, namun taubatnya adalah untuk izzah, yaitu kehormatan diri. Di usia seperti ini saya berdosa, saya tidak dihormati orang. Maka dia bertaubat untuk izzah, untuk kehormatan diri, bukan untuk taqiyah, yaitu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan keterangan Imam Ibnu Qayyim, yakni bertaubat semata-mata karena ketaatan kepada Allah, bukan untuk mencari kemuliaan diri, meski ia akan mendapatkannya secara pasti. Di dalam taubat Anda pasti akan dapatkan kemuliaan. Tetapi jemaah sekalian, kemuliaan diri Anda dalam taubat bukan tujuan dari taubat. Tujuan dalam taubat ketakwaan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan jadikan kemuliaan diri, kehormatan, harga diri sebagai tujuan taubat, meskipun Anda akan mendapatkan itu secara pasti. Anda akan dapatkan kehormatan Anda dengan taubat, tapi bukan itu tujuan. Nah, kalau tujuan taubat Anda adalah diri Anda, yaitu kehormatan diri, ini taubat yang telah tercemar. Anda jadikan tujuan taubat Anda adalah Anda, yakni kehormatan Anda, harga diri Anda, ini taubat yang telah rusak. Karena tujuan taubat adalah Allah, yaitu taqiyah, sikap ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menjadikan tujuan taubat adalah kemuliaan diri, berarti taubatnya cedera, karena seharusnya mendahulukan hak Allah atas hak hamba. Ini rahasia. Kalau taubat Anda karena izzah atau harga diri itu adalah hak Anda. Tapi kalau taubat Anda adalah taqiyah, yaitu ketakwaan kepada Allah, itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan kata beliau, kalau taubat Anda untuk harga diri Anda taubat untuk hak Anda, bukan untuk hak Allah. Jadi seolah Imam Ibnu Qayyim mengatakan, terkadang di dalam satu ibadah terjadi tumpang tindih hak Allah dan hak Allah dan hak manusia, hak Allah dan hak hamba. Hak Allah dalam taubat adalah taqiyah, hak hamba dalam taubat adalah izzah. Dua hak ini tumpang tindih di dalam taubat. Apabila dua hak Allah dan hak hamba tumpang tindih dalam satu ibadah, jangan pernah menempatkan hak hamba di atas hak Allah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, beliau di sini mengatakan mendahulukan hak Allah dalam segala ibadah seringkali tersamar bagi banyak orang, kecuali orang-orang yang ahli basirah. Ahli basirah artinya orang yang benar-benar sadar. Hanya mereka lah yang mengerti apakah dalam ibadah mereka mengedepankan hak Allah atau hak diri mereka. Jemaah sekalian, mungkin Anda ingat kajian 10 tahun lalu dalam kajian kitab Tauhid di sini kita membahas bahwa di antara syirik adalah syirik iradah. Yang dimaksud dengan syirik iradah, bahwa Anda jalankan satu ibadah dengan tujuan keinginan Anda.
bukan Allah yang menjadi tujuan. Jadi rupanya Anda punya satu keinginan yang Anda tidak peroleh kecuali dengan ibadah. Maka Anda pun beribadah untuk keinginan Anda tercapai, bukan untuk Allah. Ini yang dibicarakan Ibnu Qayyim hari ini. Kalau tujuan Anda dalam ibadah adalah keinginan Anda, berarti Anda menempatkan hak Anda di atas dan hak Allah di bawah. Saya berikan Anda contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa." Kata Allah Azza wa Jalla, perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka salat. Jadi Allah tahu memerintahkan keluarga salat ini sering pakai marah-marah, sering pakai perang dingin. Cuma nggak pakai rudal saja. Maka Allah mengatakan perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Allah Azza wa Jalla berikan sinyal yang sangat jelas. Ketika Anda mengarahkan keluarga Anda untuk salat, maka itu akan membuka pintu-pintu rezeki bagi Anda. Nah, terbukanya pintu rezeki melalui salat, bukankah itu keinginan Anda? Nah, kalau keinginan Anda inilah yang menjadi tujuan Anda dalam salat, ini syirik iradah. Ternyata Anda tidak bertujuan Allah dalam salat Anda. Tujuan Anda dalam salat bahwa keinginan Anda tercapai, yaitu pintu-pintu rezeki terbuka. Dalam banyak ibadah kita sering melakukan hal seperti ini. Anda misalnya melakukan sedekah. Tujuan sedekah pertama mendapatkan keridhaan Allah. Tujuan sedekah yang kedua agar harta kekayaan Anda makin bertambah. Jadi tumpang tindih tujuan ini mana nomor satu? Kalau supaya kekayaan Anda semakin bertambah, itu motif Anda bersedekah, berarti Anda menempatkan hak Anda lebih tinggi daripada hak Allah. Tujuan saya sedekah, harta saya bertambah. Tujuan kedua supaya diridhoi oleh Allah. Keridhaan Allah itu hak Allah, harta bertambah adalah hak Anda. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hanya orang-orang yang ahli basirah, hanya orang yang benar-benar sadar saja yang melihat bahwa salat mereka, bahwa ibadah mereka tercederai dengan hal seperti ini. Jadi jangan jadikan keinginan Anda tujuan dalam ibadah apapun, tapi jadikan Allah sebagai tujuan pertama. Semisal berdoa. Berdoa ini adalah ibadah. Tujuan utama berdoa adalah karena doa ibadah. Kenapa kamu berdoa? Saya berdoa karena ini ibadah saya kepada Allah. Kalau sampai tujuan pertama Anda dalam doa adalah untuk mendapatkan uang, Anda berdoa, tujuan kamu apa? Tujuan nomor satu dapat uang. Tujuan ibadah nomor dua. Ini artinya Anda menempatkan hak Anda di atas hak Allah. Konsekuensinya sangat buruk. 3 hari, 4 hari Allah nggak memberikan uang keinginan Anda itu, ternyata Anda benar-benar berhenti berdoa. Sekiranya Anda berdoa untuk Allah menjadi tujuan, sampai mati Anda nggak akan berhenti berdoa. Tapi ketika doa Anda tujuannya adalah keinginan Anda, keinginan tercapai Anda berdoa, atau keinginan belum diberikan oleh Allah, Anda pun akan berhenti dengan putus asa. Nah, ini mohon perhatian kita terhadap bagian akhir dari pernyataan Ibnu Qayyim, bahwa di setiap ibadah terdapat tumpang tindih antara hak Allah dengan hak manusia.
Nah, dalam tumpang tindih hak ini kata Imam Ibnu Qayyim, jangan sampai hak Allah nomor 2 dan hak Anda nomor 1. Apa hukumnya? Ini yang dalam ilmu akidah dinamakan dengan syirik iradah. Iradah itu keinginan, syirik iradah artinya syirik keinginan. Maksudnya apa? Syirik itu tidak terjadi dalam perilaku seperti sujud. Syirik itu pun tidak terjadi dalam ucapan. Tapi syirik itu terjadi dalam keinginan, bahwa Anda lebih menginginkan selain Allah dibandingkan Allah. Ibarat seorang kawan balik dari luar negeri dan Anda pergi menjemput ke bandara. Syirik iradah itu bahwa Anda menjemput untuk dapat oleh-oleh, bukan untuk ketemu yang punya oleh-oleh. Itu syirik iradah. Anda nggak menginginkan orang yang Anda inginkan oleh-olehnya. Semacam itulah analogi dari syirik iradah ini. Masya Allah, banyak betul orang yang kenal dengan mobil mewah orang lain tapi nggak tahu orangnya. Kamu tahu fulan? Nggak tahu saya. Yang naik mobil A, oh itu saya tahu. Jadi kalau orangnya ditanya dia nggak tahu, tapi kalau ditanya mobilnya dia tahu. Baik jemaah sekalian, ini yang terakhir ini hati-hati. Karena nomor terakhir ini, makanya ini dinamakan dengan rahasia. Karena tak banyak yang sadar. Yang menyadari hal ini hanya sekelompok orang. Bahasa Ibnu Qayyim, mereka adalah orang-orang ahli basirah. Ahli basirah, orang yang tidak memandang dengan sekedar pandangan mata kepala, tapi mereka memandang dengan hati yang paling dalam. Artinya ahli basirah ini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini rahasia pertama, yaitu tempatkanlah taqiyah sebagai tujuan, bukan izzah. Jadikan ketakwaan sebagai tujuan taubat, bukan kehormatan diri. Dalam segala hal, tidak boleh keinginan Anda nomor 1 dan Allah nomor 2. Rahasia yang kedua, pada halaman 286, saya lihat di buku kurang bagus. Harusnya taruh di alinea tersendiri, tapi tidak. Anda lihat di buku, sedangkan tentang melupakan kejahatan. Sedangkan tentang melupakan kejahatan. Maka di postingan insya Allah lebih jelas. Tentang melupakan dosa, sebagian berpandangan agar tidak sibuk mengenang dosa karena menyibukkan waktu dengan aneka ibadah lebih utama. Jadi maksudnya begini, setelah saya dan Anda bertaubat, perlukah saya mengenang-enang dosa ini? Beliau mengatakan, usahakan melupakan dosa yang berlalu. Kenapa demikian? Setelah Anda meninggalkan dosa, maka mengingat-ingat dosa bukan hal yang baik lagi dengan 2 alasan. Alasan yang pertama, bukankah Anda telah sampai di atas jalan ibadah? Salat Anda udah bagus, tilawah Anda udah bagus, zikir pagi petang Anda udah bagus. Di dalam situasi ibadah yang mestinya tumbuh di dalam hati adalah cinta kepada Allah. Di dalam salat muncul cinta kepada Allah, dalam tilawah cinta kepada Allah, zikir cinta kepada Allah. Nah, apabila seseorang berlama-lama mengenang dosa, maka cinta kepada Allah ini dikhawatirkan akan terkurangi. Jadi cinta kepada Allah akan terkurangi dengan bayangan-bayangan dosa. Karena bayangan dosa membuat Anda takut. Bayangan dosa membuat Anda takut. Sementara dalam ibadah Anda membutuhkan cinta. Nah, Anda butuh cinta dalam ibadah, dan cinta ini akan terpengaruh dengan takut Anda terhadap dosa. Maka oleh sebab itulah beliau mengatakan, kalau telah istiqamah di atas ibadah, tumbuhkan cinta dalam ibadah.
Dan jangan lemahkan cinta Anda kepada Allah dalam ibadah dengan selalu mengenang-enang ketakutan Anda, yaitu dosa. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Penyebab kedua, jangan mengenang-enang dosa, karena mengenang dosa kadang-kadang ditunggangi oleh setan, sehingga Anda kembali menikmatinya lagi. Ingat gak 20-30 tahun lalu, 40 tahun lalu deh ketika Anda cinta monyet. Begitu Anda ingat, ada bagian-bagian tertentu yang membuat Anda tertawa. Ada bagian-bagian dosa bahkan yang masih Anda nikmati. Ini yang gak boleh terjadi. Agar dosa yang berlalu tidak lagi hadir dalam bayangan untuk kemudian Anda mendapatkan bagian-bagian kenikmatan lagi, maka tinggalkan dia. Ini pandangan sebagian ulama. Ibnu Qayyim dalam hal ini menyebutkan dua pandangan. Pandangan pertama, jangan ingat-ingat dosa kalau sudah bertaubat. Karena mengingat dosa setelah bertaubat, akibat buruknya ada dua. Pertama, mengingat-ingat dosa mungkin membuat Anda akan menikmatinya kembali. Yang kedua, mengingat-ingat dosa membuat Anda takut, dan takut terhadap dosa itu dikhawatirkan mengurangi cinta Anda kepada Allah dalam ibadah. Dalam agama kita jemaah sekalian ada keseimbangan, harus ada keseimbangan antara cinta dan harap. Cinta, harap dan takut. Gak boleh dipisah. Ada saatnya kita cinta, ada saatnya takut, ada saatnya kita berharap. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ubudiyah beliau mengatakan, orang-orang tasawuf yang ekstrim, mereka mengabaikan harapan dan takut, sehingga ahli-ahli tasawuf ini dalam hati mereka hanya ada satu, cinta Allah, rindu Allah, sayang Allah, kasmaran dengan Allah. Dalam hati mereka hanya ada cinta, gak ada dalam hati mereka takut. Ini kekeliruan orang-orang tasawuf ekstrem. Orang-orang Murji'ah dalam hati mereka ada harapan. Dosa kamu besar, nggak jadi soal, penting kamu beriman. Kamu makan riba, justru saya direktur riba, nggak jadi soal karena kamu masih merupakan mukmin. Jadi ini orang-orang Murji'ah. Dalam hati mereka ada harapan yang terlalu besar. Kenapa terlalu besar? Karena dalam hati mereka nggak ada rasa takut. Maka harapan mereka berlebihan sehingga dosa-dosa pun menurut mereka tak jadi soal. Yang penting kamu mengucapkan la ilaha illallah. Kelompok ketiga adalah kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij, hati mereka hanya terisi dengan ketakutan. Kamu minum khamar, kamu kafir. Kamu minum makan riba, kamu kafir. Kamu membunuh, kamu kafir. Karena orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, setiap orang melakukan dosa besar kafir. Makan riba kan? Iya. Kamu murtad. Terus kamu korupsi kan? Iya, murtad kamu. Kejam sekali. Itulah karena hati mereka hanya terpenuhi dengan takut. Takut yang berlebihan terhadap dosa sehingga mereka menghakimi setiap dosa adalah kufur. Jadi orang-orang Khawarij, hati mereka hanya terisi dengan rasa takut. Rasa takut yang berlebihan sehingga setiap dosa dalam pandangan mereka adalah kafir, dosa besar. Orang-orang Murji'ah, hati mereka hanya terisi dengan harapan yang berlebihan sehingga sebesar apapun dosa bagi mereka nggak jadi soal, yang penting masih mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang Sufi dari kalangan Zanadiqah, mereka mengatakan cinta kepada Allah, cinta. Dosa nggak masalah, yang penting cinta kepada Allah. Banyak orang-orang tasawuf yang tidak lagi melakukan ibadah. Enggak ibadah, enggak salat, enggak apa.
Kata mereka dia telah gugur dari kewajiban ibadah karena cintanya kepada Allah telah stabil. Jadi ibadah itu dibutuhkan hanya untuk membangun cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bangunan cinta itu selesai bahkan stabil, maka ibadah-ibadah ini menjadi gugur. Ibadah ini kata mereka adalah riyadhah, latihan untuk membangun cinta. Ketiga jalan ini semuanya sesat. Perhatikan jemaah sekalian, orang-orang awam nekat melakukan dosa karena mereka memiliki prinsip murji'ah. Kamu kenapa tidak pakai jilbab? Yang penting saya beriman. Jadi seolah-olah pakai jilbab tak pakai jilbab kan jadi soal yang penting iman. Baik jemaah sekalian. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah datang untuk menggabungkan ini semua. Ada saatnya cinta dominan, ada saatnya takut dominan, ada saatnya harap lebih dominan. Jadi tiga hal ini semuanya kondisional. Dalam kondisi tertentu cinta ini harus lebih besar. Dalam kondisi tertentu raja, harapan harus lebih dominan. Tapi dalam kondisi tertentu rasa takut harus lebih dominan. Maksudnya, kalau dalam hati Anda ada ingin berdosa, maka yang mesti Anda dominankan apa itu? Dalam hati ini ada keinginan berdosa. Lihat gambar-gambar dulu, gambar-gambar yang nggak benar. Anda buka handphone, ada keinginan melihat dalam keadaan hati punya keinginan dosa. Dalam kondisi seperti ini besarkan rasa takut. Karena rasa takut, dikata ulama kita, rasa takut membakar keinginan dosa. Keinginan-keinginan berdosa ini akan terbakar dengan rasa takut. Baik. Nomor dua, ketika Anda bertaubat, ketika Anda berdoa, ketika Anda bertawakal, apa yang mestinya Anda besarkan dalam hal ini? Ya. Ketika Anda taubat, Anda berdoa, Anda tawakal, besarkan harapan. Jangan lagi dalam keadaan berdoa muncul rasa takut, tapi di dalam doa besarkan harapan Anda kepada Allah. Nomor tiga, ketika Anda sedang ibadah, besarkan cinta. Maka arti dasar dari ibadah adalah cinta dalam ketundukan. Itulah arti dari ibadah. Apa arti ibadah? Cinta dalam ketundukan. Cinta tanpa tunduk bukan ibadah, tunduk tanpa cinta bukan ibadah. Tapi cinta Anda dalam ketundukan Anda itu yang dinamakan dengan ibadah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, komponen terpenting dalam ibadah adalah cinta. Munafik salat mereka tidak diterima oleh Allah, karena salat mereka bukan salat cinta. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Munafik kalau salat dengan rasa malas yang sangat luar biasa. Mereka tidak salat dengan cinta. Yuraunan nas, mereka salat untuk pandangan manusia, bukan karena cinta. Sahur, mereka menunda-nunda salat karena mereka tidak salat dengan cinta. Baik jemaah sekalian, jadi tiga hal ini seimbangkan. Ada kondisi tertentu cinta harus ditonjolkan, yaitu ketika Anda sedang ibadah. Kondisi tertentu harapan harus menonjol ketika Anda tawakal, Anda doa, ataupun Anda sedang bertaubat. Yang terakhir ada kondisi di mana rasa takut ditonjolkan, yaitu ketika Anda ingin berbuat dosa. Anda gak punya rem atas keinginan dosa Anda kecuali rasa takut. Mau lihat macam-macam dengan handphone, gimana kalau lihat handphone nanti tiba-tiba mati? Padahal lagi enak-enaknya nonton film yang gak benar, tiba-tiba mati. Memalukan sekali. Muncul rasa takut dan Anda pun akhirnya gak berani. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, seseorang yang akan wafat, mana yang lebih utama? Cinta, takut dan harap?
lebih utama? Jawabannya lebih utama halal. Tapi dengan sedikit rasa takut. Saya takut dengan dosa, tapi saya sangat berharap dengan ampunan Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau sudah bertaubat lupakan dosa. Sebagian ulama lain mengatakan walau telah bertaubat jangan lupa dengan dosa. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Kata mereka adalah senantiasa menjadikan dosa di depan mata sehingga selalu merendah dan merasa hina. Jangan lupa dengan dosa agar Anda selalu merasa hina. Sehingga sebagian ulama mengatakan apabila perjalanan taubat telah tersesat maka kembalilah menyadari dosa. Kalau perjalanan taubat Anda ini sudah tersesat, di depan mata kita kan banyak perjalanan taubat yang tersesat. Si fulan hijrah, tapi kita lihat perjalanan hijrahnya tersesat. Banyak sekali, tapi tidak boleh sebut nama. Kita butuhkan ini hanya untuk diri kita, bukan untuk menvonis mereka. Yang penting jaga diri Anda. Karena jemaah sekalian yang saya hormati, saat ini, detik ini, dalam pandangan Allah Anda ini orang baik atau tidak. Itu yang terpenting bagi kita. Jadi banyak perjalanan hijrah yang tersesat, maka ulama kita mengatakan kalau perjalanan taubat telah tersesat maka ingat-ingat lagi dosa. Ada seorang penyanyi lah, saya katakan bukan di Indonesia, anak enggak sebutkan negaranya. Dia sudah bertaubat, bertahun-tahun meninggalkan dunia nyanyi. Dia pun sudah berjenggot, sudah mulai ikut dalam aktivitas-aktivitas dakwah. Tapi belakangan kembali lagi dia mendendangkan lagu lama tapi dengan mengubah sedikit-sedikit. Kau yang kucinta dirubah, ya Allah, aku cinta padamu. Jadi musiknya tetap, cuman liriknya kalau tadinya engkau diganti dengan Allah. Ini perjalanan taubat sudah tersesat. Maka ulama kita mengatakan kembali ingat dosa masa lalu supaya perjalanan sesat ini mengembalikan Anda pada rel. Nah, yang betul kata Imam Ibnu Qayyim, ya, yang betul kata beliau pada halaman 287, beliau mengatakan yang lebih tepat dalam hal ini apabila konsentrasi dengan Allah telah membuat ujub dan lupa dengan nikmat taubat maka mengingat dosa lebih utama. Kadang-kadang setelah hijrah kita berbangga diri dengan hijrah itu. Kita ujub dengan hijrah itu, kita takabur dengan hijrah itu seolah-olah Anda sudah sampai kepada surga. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila taubat membuat seseorang ujub, saat seperti ini dia perlu untuk mengingat dosa, untuk mematahkan dan menghancurkan ujub tersebut. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, adapun seseorang yang senantiasa menyadari nikmat taubat, senantiasa menyadari rasa butuh terhadap Allah, bahwa dia tidak mungkin terlepas dari Allah, hatinya telah tercampur dengan cinta, akrab dan rindu kepada Allah, sinar asmaul husna dan sifat Allah telah terpancar dalam jiwanya, maka melupakan dosa lebih utama. Jadi kesimpulan, setelah bertaubat ingat dosa atau tidak, kata Ibnu Qayyim, tergantung. Kalau taubat membuat Anda ujub, oh sebentar lagi saya sampai surga, maka ingat-ingat lagi dosa Anda, supaya Anda kembali merendah dan merasa hina. Tapi kalau taubat ini tidak membuat Anda ujub, maka tidak perlu mengingat-ingat dosa. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ada saat di mana rasa takut lebih besar, ada saat di mana rasa harap lebih besar. Ulama-ulama kita sangat memahami hal ini. Kapan membangun rasa takut dan kapan membangun rasa harap. Karena burung hati ini terbang dengan dua sayap. Sayap kanannya adalah harap, sayap kirinya adalah takut, dan fisiknya adalah cinta.
Suatu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal itu. Ketika itu Harun Ar-Rasyid rahimahullah sedang akan minum. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya tidak ada air kecuali hanya satu gelas, hanya itu, berapa Anda berani bayar untuk air satu gelas itu?" Gak ada air sama sekali. Leher Anda tercekik dahaga yang luar biasa. Berapa harga yang Anda berani bayar untuk dapatkan segelas air? Kata Harun Ar-Rasyid, separuh kekuasaan saya jual untuk mendapatkan segelas air. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin silahkan minum. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minum. Selesai Harun Ar-Rasyid minum, lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, sekarang air ada dalam tubuh Anda. Kalau sekiranya tidak keluar air itu, dan itu akan menjadi penyakit yang sangat besar bagi Anda, berapa Anda berani bayar harga agar air itu kembali keluar membawa racun-racun tubuh Anda? Berapa Anda berani bayar agar Anda bisa, mohon maaf, kencing dengan air itu?" Imam Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Yang kedua ini saya berani menjual kekuasaan saya semuanya untuk air satu gelas itu keluar dalam bentuk kencing." Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Amirul Mukminin, ternyata kerajaan ini murah. Hanya harganya segelas air saja. Jadi Anda bangga dengan kekuasaan ini. Ternyata hakikatnya kekuasaan Anda sangat murah. Hanya segelas air minum ciptaan Allah, hanya itu harga dari kekuasaan Anda." Mendengarkan kesimpulan ini, Harun Ar-Rasyid kemudian menangis, dia takut. Nah, di sini muncul rasa takut Harun Ar-Rasyid. Melihat rasa takut yang membuat Harun Ar-Rasyid menangis, Sufyan Ats-Tsauri memberikan harapan. Beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, di dunia ini hanya satu kasih sayang Allah yang turun. 99 lagi akan dibagikan di akhirat. Satu kasih sayang turun di bumi. Kira-kira Anda mendapatkan sedikit atau besar?" Harun Ar-Rasyid mengatakan, hanya satu kasih sayang Allah turun di muka bumi, dan saya merasa telah mendapatkan bagian yang sangat-sangat besar dari kasih sayang Allah itu. Istriku kasih sayang Allah, anak-anakku kasih sayang Allah, sehatku kasih sayang Allah, uangku kasih sayang Allah, kehormatanku kasih sayang Allah. Wahai Sufyan, satu kasih sayang Allah turun di muka bumi, saya merasa telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Kata Sufyan, lalu kalau di akhirat 99 kasih sayang akan ditebar oleh Allah, kira-kira sebesar apa akan Anda dapatkan? Jadi kalau satu kasih sayang saja Anda telah mendapatkan bagian yang sangat besar, bagaimana kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menebar 99 kasih sayang? Tentu bagian Anda berlipat-lipat dari yang sekarang. Ketika itu Harun Ar-Rasyid mulai terhibur. Bagian pertama saat minum air beliau takut, tapi bagian yang kedua ini kemudian beliau berharap. Jadi ini kecerdasan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa saatnya kita perlu memberikan ketakutan, tapi saatnya juga ketakutan itu harus disederhanakan lagi dengan Iya, sedikit lagi. Rahasia taubat yang ketiga, alinea terakhir pada halaman 287. Setelah itu ya, alinea terakhir, beliau mengatakan bertaubat dari merasa taubat. Maksudnya adalah senantiasa menyadari bahwa taubat sepenuhnya adalah pemberian Allah, dan seandainya Allah membiarkannya, niscaya taubat tidak akan ada.
Jadi jangan dengan taubat Anda merasa baik. Betul taubat itu baik, tapi yang lebih penting Anda sadari betapa baiknya Allah dalam kebaikan Anda. Saya kira entah di mana saya pernah sampaikan, di sini atau di tempat lain, dalam satu ketaatan Anda terdapat kebaikan Allah sebanyak 7. Dalam satu ketaatan Anda ada 7 kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang tidak ahli basirah, mereka melihat kebaikan mereka dan mereka nggak sadar dengan 7 kebaikan Allah. Akhirnya mereka ujub dan merasa baik. Adapun ahlul basirah, mereka melihat 7 kebaikan Allah dalam satu kebaikan mereka sehingga mereka nggak merasa baik. Kebaikan saya 1, kebaikan Allah 7. Baik. Apa kebaikan Allah yang pertama dalam satu kebaikan Anda? Anda salat, Anda tilawah, Anda zikir. Di setiap satu kebaikan Anda ada 7 kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang pertama, syara'ah. Bahwa Allah ajarkan Anda kebaikan itu. Kalau Allah nggak ajarkan salat, Anda nggak tahu kalau salat ini kebaikan. Kalau Allah nggak ajarkan, kalau Allah tidak syariatkan zikir, Anda pun tidak berzikir. Jadi kebaikan Allah yang pertama, bahwa semua kebaikan ini disyariatkan Allah untuk Anda. Kebaikan Allah yang kedua, Allah berikan Anda ilmunya. Allah berikan Anda ilmunya. Perhatikan preman-preman itu. Ada syariat salat, tapi Allah nggak berikan mereka ilmunya. Mereka salat tidak? Mereka nggak salat. Padahal syariat salat telah sampai, namun Allah nggak berikan mereka ilmunya sehingga mereka nggak salat. Membaca Al-Quran atau tilawah Allah syariatkan, tapi banyak orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah sehingga mereka tetap tidak baca Quran. Usia 60-70 tahun tidak pernah baca Quran. Syariatnya sampai, ilmunya tidak diberi oleh Allah. Kebaikan Allah yang ketiga apa? Allah berikan taufiknya. Allah berikan taufiknya. Setelah Allah berikan ilmunya, Allah berikan taufik. Maksudnya hati Anda punya keinginan untuk melakukan itu semuanya. Kebaikan Allah yang keempat, Allah berikan Anda kemampuannya. Banyak orang yang ingin berpuasa, tapi Allah nggak berikan kemampuan. Akhirnya mereka nggak berpuasa juga. Kemudian kebaikan Allah yang kelima, Allah berikan Anda umur. Banyak orang ingin berbuat baik, tapi Allah nggak berikan umur. Ya, mereka ada ilmunya, mereka ingin melakukannya, tapi Allah nggak berikan umur. Jemaah sekalian, ini 5 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan kebaikan. Sebelum Anda melakukan kebaikan, Allah berikan Anda 5 kebaikan ini. Baik, setelah Anda melakukan kebaikan, Allah berikan Anda 2 kebaikan lagi. Yang pertama, kebaikan Anda diterima oleh Allah. Yang kedua, pahalanya dilipat gandakan. Allah nggak menerima dan titik, tapi Allah terima lalu dilipat gandakan. Jadi 5 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan kebaikan, dan 2 kebaikan Allah setelah Anda melakukan kebaikan. Maka rahasia atau hakikat taubat yang terakhir kata Ibnu Qayyim, bertaubatlah dari merasa taubat. Artinya setelah bertaubat, Anda jangan melihat taubat Anda telah sempurna. Merasa taubat adalah ujub. Kamu preman, oh enggak, saya sekarang udah taubat. Sering rasa taubat ini membuat seseorang ujub. Maka beliau mengatakan, bertaubatlah dari rasa taubat yang membuat ujub. Waliyahillah. Baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan.
khair. Pada peperangan antara Israel dengan Hamas yang tidak kunjung berhenti hingga saat ini, setelah diselidiki, salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa ada beberapa ulama di sana yang mengatakan bahwa pada tahun ini adalah awal dari kemenangan Palestina karena telah dinubuatkan dalam Al-Quran. Apakah memang itu berangkat dari hadis sahih? Tidak. Itu tidak ada nubuat bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Tidak ada. Dan kita tidak setuju juga. Jadi peperangan di sana nggak pernah berakhir. Faktornya jelas karena Israel nggak pernah berhenti menjajah, itu faktornya. Bukan faktornya karena tahun ini tahun kemenangan, tidak. Karena kemarin-kemarin juga mereka berperang bukan karena tahun kemenangan. Jadi peperangan ini nggak pernah berhenti karena memang kenyataannya Israel pun nggak pernah berhenti berbuat zalim. Ada ulama yang berani mengatakan bahwa di akhir zaman nanti justru seluruh dunia terjadi peperangan, tapi di Palestina aman sehingga banyak umat Islam berbondong-bondong ke sana. Betul. Itu bukan kata ulama, itu kata Nabi. Kapan itu? Setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Nabi Isa alaihissalam turun, terjadilah peperangan antara Nabi Isa bersama umat Islam melawan Dajjal yang saat itu bersama dengan Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan, Iran. Jadi Dajjal habis, kemudian Yahudi Asfahan ini lawan dari Nabi Isa alaihissalam. Masjidil Aqsa ini dari dulu sampai kiamat tempat jihad. Ayat 114 dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Allahu mimman mana'a masajidallah yudhkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin." Kata Allah, orang paling zalim adalah orang melarang ibadah di dalam masjid dan berusaha merusak masjid. Dan mereka, kata Allah, tidak akan memasuki masjid itu dengan rasa aman. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat? Bukan Yahudi. Yang dimaksudkan adalah orang Nasrani. Nasrani orang paling keji terhadap masjid. Nah, kalau Yahudi keji terhadap umatnya. Kekejian orang Nasrani terhadap masjid pertama kali melalui seorang panglima yang bernama Abraha. Datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Agama apa mereka? Nasrani. Ketika Baitul Maqdis dikuasai Bukhtanasar kerjasama dengan Nasrani setempat berpuluh-puluh tahun, Masjidil Aqsa tidak difungsikan untuk ibadah tapi difungsikan untuk tong sampah. Berpuluh-puluh tahun. Siapa? Di masa Masjidil Aqsa dikuasai oleh Bukhtanasar. Mereka menyebutnya Ibu Nazar. Apa fungsi Masjidil Aqsa? Fungsi Masjidil Aqsa saat itu adalah tempat pembuangan sampah. Buang sampah Masjidil Aqsa. Perempuan mau buang pembalut Masjidil Aqsa. Anak-anak mau buang popok Masjidil Aqsa. Dan ini bukan setahun, bukan 2 tahun. Kekejian Nasrani yang ketiga terhadap masjid, ketika Sultan Nuriyah gugur dan akhirnya Masjidil Aqsa dikuasai lagi oleh orang-orang Eropa, Romawi. Catatan Imam Ar-Razi, hampir 1 abad Masjidil Aqsa tidak boleh dimasuki umat Islam. Masjid umat Islam, tapi umat Islam awas kalau masuk, dibunuh kamu.
Berapa lama? Hampir 1 abad Masjidil Aqsa tidak boleh dimasuki umat Islam. Oleh siapa itu? Yahudi? Bukan, Kristen, Nasrani. Sampai akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menabuh genderang perang salib, terjadilah pertempuran salib 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai perang salib yang ke-7. Perang salib yang ke-7 dituntaskan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Masjidil Aqsa kembali kepada umat Islam setelah hampir 1 abad dikuasai Nasrani. Siapapun Muslim yang masuk ditembak, dibunuh. Jadi kalau Yahudi kekejamannya terhadap orangnya. Nah, kalau Nasrani kekejamannya terhadap tempat ibadahnya. Maka ayat 114 surat Al-Baqarah Allah mengatakan, mereka Nasrani orang yang paling zalim karena mereka melarang ibadah di masjid, mereka merusak masjid. Kutukan untuk mereka, maka lahum ayyadkhulu illa khaifin. Kalian orang Nasrani tidak akan memasuki Masjidil Aqsa dengan rasa aman. Karena Anda lihat di media sosial kemarin, orang-orang Nasrani masuk ke Masjidil Aqsa diludahi oleh orang-orang Yahudi. Keji sekali ya, betul Yahudi keji, tapi ini kutukan untuk orang-orang Nasrani. Kata Allah terhadap kalian orang Nasrani tidak akan masuk Masjidil Aqsa dengan rasa aman, dengan rasa tenteram. Kenapa? Kutukan untuk kalian karena 2 kali kalian melakukan kejahatan besar di Masjidil Aqsa. Pada tahun politik seperti saat ini, banyak para caleg mengiming-imingi agar memilihnya dengan memberi sejumlah barang uang kepada masyarakat. Jika seorang kemudian terlibat di dalam transaksi suara itu, apakah dia masuk dalam kriteria dosa besar bahwa antara yang disuap dan yang menyuap adalah masuk neraka? Itu bukan menyuap namanya, karena dia belum jadi pejabat. Kalau dia udah jadi pejabat baru menyuap. Tapi ini yang namanya adalah biasanya orang kalau ditipu marah, tapi di tahun politik itu yang ditipu senang karena Anda ditipu dapat uang. Baik jemaah sekalian, kalau ada calon ini yang baik, coblos saja dan nggak perlu nunggu uang. Ngapain nunggu uang? Jika orang itu mengambil dan memakai barang pemberian caleg tapi tidak memilihnya karena sudah punya pilihan lagi, ya tentu itu manipulasi. Anda nggak boleh melakukan itu. Ya, ngambil uangnya orangnya nggak dicoblos, salah, dosa itu. Ya, ngambil orangnya dan nyoblos orangnya itu pun salah. Yang betul, coblos orangnya dan nggak perlu dibayar. Bayar ini yang membuat Anda nggak punya nilai. Harga diri Anda cuma 500.000, murah sekali. Padahal nggak ada caleg yang bayar Anda 500.000. Kita sedang salat sendirian misalnya asar, tapi beberapa saat kemudian ada yang ikut jadi makmum di samping kita tanpa mencolek bahu. Apakah kita harus perlu merubah niat jadi imam? Niat imam tidak wajib, niat makmum yang wajib. Niat imam tidak wajib, yang wajib adalah niat sebagai makmum. Jadi Anda tidak perlu mengganti niat imam karena itu nggak wajib. Nah, tapi bagi yang di belakang dia wajib berniat makmum. Kalau dia nggak berniat makmum tentu nggak ada jamaah. Di mana posisi berdirinya istri kita salat berjamaah berdua yang suaminya yang jadi imam? Posisi istri di belakang suami persis. Di belakang suami persis. Hadisnya adalah hadis Ummu Sulaim dari Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW salat duha di rumah Ummu Sulaim, di samping kanan Rasulullah adalah Anas, Ummu Sulaim di belakang Nabi secara persis. Kami ada rencana umrah yang transit di Abu Dhabi, insya Allah niat dilakukan di atas Lam-Lam, namun ganti pakaian ihramnya di bandara Abu Dhabi. Apakah ini boleh? Iya, boleh. Di Abu Dhabi saja, ganti kain ihram. Kami rencana 7 malam di kota Mekah, landing di Jeddah, insya Allah langsung ibadah umrah. Hari ketiga kita situr ke Taif dan pulangnya rencana ambil mikot dan umrah lagi atau badal. Nah, boleh atau tidak? Artinya Anda ingin mengulang umrah. Tapi ini dalam 2 safar. Safar pertama Indonesia Mekah, safar kedua Taif Mekah. Karena Taif Mekah itu 110 km.
110 km berarti itu kategori safar nggak? Kategori safar. Jadi Anda pun boleh melakukan itu. Hari kelima rencana mau ambil mikot lagi di dekat kota Makkah. Umroh badal apakah ini boleh? Jangan hari ketiga kebanyakan umroh ini. Enggak, Anda kalau begitu nanti apa yang digundul? Hari pertama gundul, nanti umroh yang kedua apalagi yang mau digundul? Jadi sudah. Jadi ambil yang paling aman saja, yaitu Anda ambil 2 kali umroh dengan 2 safar tersebut. Itu lebih aman. Kalau Anda lakukan yang ketiga, itu hukumnya nanti khilafiyah. Itu hukumnya khilafiyah. Kalau 1 dan 2 boleh. Bagaimana kalau motivasi ibadah itu untuk masuk surga? Apakah itu termasuk syirik iradah juga? Termasuk jamaah sekalian, surga. Betapapun surga adalah surga, tapi bagaimanapun dia adalah makhluk. Surga itu makhluk bukan? Makhluk. Sepanjang surga adalah makhluk berarti dia bukan tujuan nomor 1. Tujuan nomor 1 adalah Allah. Surga adalah tujuan yang kedua. Jangan sampai pula surga bukan tujuan saya. Salah. Surga tujuan kita tapi bukan nomor 1. Kita disakiti oleh anak, apakah hal ini bisa kita anggap kecil karena mungkin bersifat pribadi, atau kita anggap dosa besar dan harus marah? Kalau anak bersalah kepada Anda, artinya durhaka gitu kan, kita nggak tahu kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahan itu kesalahan durhaka, Anda wajib marah besar. Tapi bukan karena posisi Anda orang tua, tapi karena posisi ini salah yang bernama durhaka. Tapi kalau kesalahan anak tersebut belum sampai kepada durhaka, ya dikecilkan saja. Ada seorang wanita yang dilahirkan karena bukan dari hasil pernikahan. Bapak ibunya baru menikah setelah hamil si A. Pertanyaannya, si A telah menikah dan pada saat menikah yang menjadi wali adalah ayah biologisnya. Apakah sah pernikahan tersebut? Aslinya yang menjadi wali adalah bapaknya. Ternyata yang pemerintah. Tapi dalam hal ini yang menjadi wali adalah bapaknya. Apakah sah? Jawabannya sah kalau dihadiri oleh pemerintah. Pemerintah hadir dan memberikan tanda tangan, maka apa yang dilakukan oleh ayah biologis tadi sah. Sah karena disahkan oleh pemerintah. Yang artinya kalau ayah biologis tadi menikahkan anaknya, anak zinanya, tapi tidak dengan kehadiran pemerintah, maka tidak sah. Kalau pemerintah hadir sudah sah. Ketika si A telah memiliki anak wanita, si A baru mengetahui tentang kejadian masa lalu bapak ibunya, maka apakah diperbolehkan ketika menikah anak wanitanya si A yang menjadi wali bapaknya? Kalau anaknya si A itu nggak jadi masalah. Si A-nya yang berstatus anak zina yang mesti dinikahkan oleh KUA. Tapi nggak jadi soal. Kalaupun yang menikahkan adalah ayah biologisnya, tapi disetujui oleh hakim, itu sudah sah. Baik. Tapi sekali lagi yang paling berhak menjadi wali nikahnya adalah hakim, bukan ayah biologis. Masalahnya kalau udah terlanjur ayah biologis terlanjur dan dihadiri hakim, disahkan hakim, boleh. Tapi terlanjur dan tidak ada kehadiran hakim, itu bermasalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.